Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada ayat hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Allah masukkan orang-orang yang kufur, al-mukadzibun bi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada Al-Quran, bergelimang dengan maksiat, mati belum bertaubat, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa. Falamma tammatil hujjah alaihim, ketika sudah hujjah alaihim, ahli neraka sudah diputuskan tempatnya di neraka, mereka sudah tidak lagi bisa membantah. Bahkan kalaupun mereka berdusta, Allah tutup mulut mereka. Semuanya akan ditampakkan kesalahan. Enggak bisa ada orang yang mengingkari nanti pada hari hisab. Maka diputuskanlah ini adalah ahli neraka, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Mengerikan neraka itu, azabnya sangat syadid, azabnya sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan azab neraka bagi ahli neraka yang paling ringan, kedua telapak kaki ahli neraka menginjak bara api neraka, otak di kepala mendidih. Dia menginjak bara api, kedua telapak kakinya menginjak bara api neraka, otaknya di kepala mendidih. Itu adalah azab yang paling ringan, azab yang paling enteng segitu. Ahli neraka mengira itu azab yang paling berat, yang enteng aja segitu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari api neraka. Jamaah yang kami hormati, kalau sudah ditetapkan ini adalah ahli neraka, maka Allah perintahkan kepada malaikat az-zabaniyah, anitrahuhum fi jahannam, lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Maka malaikat zabaniyah, penjaga neraka, melemparkan mereka itu dengan cepat, sekaligus asrota alafi asin, 10.000 pelaku maksiat itu sekaligus dilemparkan. Neraka masih tanya aja. Allah berfirman, wa naqulu halim talati wa taqulu hal min mazid. Hai neraka, udah penuh belum sama manusia, sama iblis? Kata neraka, wa taqulu jahannam hal min mazid, apa masih ada lagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Neraka sudah siap tempat bagi orang-orang yang sombong, yang mendustakan, yang kufur di dunia. Ada seorang imam di Masjidil Haram, begitu dia baca ayat ini, wa naqulu li
jahannam hal talati wa taqulu hal min mazid. Itu imam di Masjidil Haram itu terisak menangis dia sambil terdengar melalui mic-nya itu. Nangis itu imam membaca ayat ini yang tadi. Wa naqulu li jahannam hal talati wa taqulu hal min mazid. Imam karena paham ayat ini tersentuh menangis, takut Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berkata kepada neraka jahanam, neraka jahanam, udah penuh belum sama manusia, orang-orang yang kufur, yang mendustakan. Neraka jahanam masih mengatakan masih siap, masih ada nggak orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Annahu mutanaimun fid dunya wa kana umru fi rahatil ais wa sururihi fayatrahunahu marrah wahidah finnar summa yukhrijunahu. Lalu orang itu dimasukkan ke dalam neraka yang waktu di dunia dia dalam kesenangan hidup, dalam kemaksiatan, pokoknya hidupnya senang, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu setelah itu dikeluarin lagi orang tersebut, lalu ditanya, hal ra'aita fid dunya rahatal aish? Hal ra'aita fid dunya rahatal ais? Apakah engkau melihat waktu di dunia itu ada kesenangan hidup? Fayaqulu wallahi ma ra'aitu fid dunya rahata aisin aslan. Dia di dunia ini orang yang kufur, senang dengan maksiat, hidupnya dalam kesenangan maksiat, dimasukkan nanti ke dalam neraka, lalu dikeluarin lagi, lalu ditanya, gimana testimoninya setelah dimasukkan ke dalam neraka? Apa dia? Aku nggak merasakan kesenangan hidup, lupa. Falau nazarat az-zabaniyatu ila ahli dunya marrah. As-Syaikh Amamizadah menjelaskan dalam riwayat hadis selanjutnya ini, seandainya malaikat az-zabaniyah itu melihat ahli dunia, penduduk bumi ini, malaikat zabaniyah menampakkan dirinya melihat penduduk bumi, marah sekali, fahalaku min haibatihim, itu penduduk bumi semua binasa, cuman melihat malaikat zamannya, karena haibahnya, menyeramkannya itu, wibawanya, seramnya itu malaikat zabat. Walau habbat rihun min riyahi jahannam, seandainya angin, tentu saja di neraka angin, tapi anginnya panas, ya, anginnya panas. Yang ada adalah kepulan asap, nggak ada angin nasim, angin yang sepoi-sepoi, nggak ada di neraka itu. Anginnya panas. Seandainya angin walau habbat rihun min riyahi jahannam li ahli dunya fahalaku, seandainya angin neraka jahanam, ya, itu menerpa penduduk bumi, maka penduduk bumi semuanya akan binasa. Puting beliung aja udah porak-poranda rumah pada keangkat. Itu sebagian yang kena alur dari puting beliung. Ini kalau angin neraka itu menerpa penduduk dunia, binasa semua manusia. Masya Allah. Minnatni rihiha, karena busuk angin neraka jahanam itu. Sudah busuk panas, maka manusia
akan binasa. Itu seandainya angin neraka jahanam menerpa penduduk bumi, maka penduduk bumi itu binasa. Karena apa? Karena busuk bau daripada angin neraka jahanam. Nauzubillah summa na'udzu. Walau wudi'at aglaluha ala ra'si jabalin min jibalid dunya lazaba mislul milhi fil ma'i. Seandainya belenggu, ya, belenggu neraka jahanam, aglal, ya, aglal, belenggu rantai api neraka jahanam itu diletakkan di puncak gunung di dunia, maka gunung yang kokoh, kuat, besar itu akan meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Gunung yang kokoh, kuat, besar itu kalau ditaruh di atas puncaknya aglal, belenggu, rantai besi neraka jahanam, gunung itu akan meleleh seperti melelehnya garam di dalam. Fanzur kaifa yakunu haluhum. Ruwiya, diriwayatkan an Abi Darda, dari Abu Darda sahabat Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sulitu ala ahli nar al-ju'. Ahli neraka itu dikuasai oleh rasa lapar. Ahli neraka itu dikuasai al-ju', lapar. Lapar. Wa adzabul ju', dan azab lapar. Bagaimana ahli neraka itu dikuasai dengan lapar di dalam neraka dan siksa lapar. Allahu akbar. Yakunu alaihim asadda min sa'iril adzab. Itu merupakan siksa yang paling berat dari semua azab, dari semua siksa. Fayabkun wa yatlubuna ta'am. Maka karena lapar, siksa lapar ahli neraka, mereka menangis. Dan ujung-ujungnya minta apa? Minta makanan. Fayatlubuna at-ta'am. Maka penjaga neraka az-zabaniyatu fatati zabaniyatu ilaihim bidariya. Malaikat zabaniyah ngasih makanan. Apa makanannya? Dori namanya. Apa? Dori. Dori itu makanan yang lain daripada makanan ahli neraka. Dori pakai ain. Dori. Itu adalah makanan yang menyeramkan, yang berduri. Itu kalau dimakan, dijelaskan dalam kitab ini oleh Syekh Amal Mizadah, kalau dimakan oleh onta, dori itu, makanan yang berduri itu, maka dia menyangkut di lehernya, ini halkun, di apa nih namanya? Iya, tenggorokan, nyangkut di tenggorokan, lalu mati. Itu onta, binatang yang kuat sekalipun itu onta. Itu onta itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan nggak makan, itu onta kuat. Nggak minum kuat, itu onta. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu kekuasaan Allah, lihat unta. Masya Allah, diterik matahari, unta itu kuat diterik matahari. Ternyata diteliti, unta itu kalau minum
dia bisa banyak, bisa menyimpan. Jadi di tubuhnya itu Allah ciptakan semacam tangki air itu, sehingga bisa menyimpan air banyak. Makanya dia bisa tidak minum, tidak makan berminggu-minggu di terik matahari. Itu onta. Jadi kalau minum itu bisa banyak. Faida akala ahlun nari dalikat dori. Nah, bagaimana ahli neraka? Ahli neraka apabila makan dori, wa waqa'a fi huluqihim talabu ma'an. Maka nyangkut di tenggorokan, lalu apa? Fayat Puna ma'an. Mereka minta apa? Tadi kan lapar, dikasih makanan dori sama malaikat Zabaniyah, nyangkut di tenggorokan. Habis itu minta apa? Minta air. Minta air karena nyangkut di tenggorokan. Minta air karena kehausan. Fayatlubuna ma'an fayatuna lahu surbatan min ma'in hamim. Maka malaikat Zabaniyah ngasih air, memberi air sangat panas. Udah lapar, dikasih makanan dori, haus, dikasih minum yang sangat panas. Na'udzubillah summa fa idza qarrabu as-surbah ila afwahihim. Kalau minuman yang panas itu didekatkan ke mulut mereka, ke mulut ahli neraka, zabat luhumu wujuhihim, meleleh itu muka mereka. Minuman panas neraka itu didekatkan ke mulut ahli neraka, belum sampai ke mulutnya diminum, baru didekatkan, itu meleleh muka ahli neraka. Saking apanya? Saking panasnya itu minuman ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya jamaah yang kami hormati, ulama yang hatinya lembut itu kalau membaca ayat-ayat Al-Quran tentang neraka itu bisa menangis seperti tadi. Wa naqulu li jahannama halim tala hal min mazid. Itu bisa terisak-isak nangis itu seorang imam di Masjidil Haram. Begitu membaca ayat yang menyeramkan tentang neraka. Wa waqa'at min shiddati hararati dzalikal ma fa idza sharibu qatta'at am'a'ahum fi butunihim. Sudah saking laparnya, sudah saking hausnya, dikasih makanan dori, makanan yang berduri, dikasih minum pun minuman yang sangat panas. Ujung-ujungnya ahli neraka ngapain? Minum juga itu air yang panas. Apa yang terjadi? Qatta'at am'a'ahum, itu memutuskan, mencerai-beraikan usus ahli neraka. Karena yang diminum adalah air yang sangat panas. Memutus, memotong am'a. Am'a itu adalah usus mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fayanzurun. Nah, ini masih terus kisah nih. Ini kisah riwayat, ya, saya bacakan. Sudah terputus-putus am'a, usus mereka. Fayanzurun wa yatadarra'un ila Zabaniyah. Nah, dia sudah mulai mengeluh, memohon kepada malaikat Zabaniyah. Udah mulai mengeluh, mulai memohon, ya, kepada malaikat Zabaniyah. Fataqulu az-Zabaniyah lahum, mengeluh kepada malaikat Zabaniyah, memohon
mohon kepada malaikat Zabaniyah saat itu di neraka. Apa kata malaikat Zabaniyah? Ngingetin. Apa kata malaikat Zabaniyah? Alam ya'tikum nadhirun fid dunya. Hei ahli neraka, waktu di dunia telah datangkah nadhir, pemberi peringatan waktu kamu di dunia? Nadhir itu namanya pemberi peringatan. Nadhir pemberi peringatan. Malah dihentakkan oleh Zabaniyah. Waktu di dunia dulu pernah datang nadhir tidak? Lalu ahli neraka mengatakan, apa kata ahli neraka? Fayaquluna bala. Iya. Kami dengar nadhir, walakin lam nasma kalamar Rasul. Tapi kami enggak dengerin kalamnya Rasul, enggak membenarkan kalamnya Rasul. Maka baru saat itulah mereka menyesal. Sesal saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka berbahagialah orang yang menyesal sekarang di dunia. Mumpung masih ada sisa umur, dia nyesal, maka sesalnya itu berguna. Kalau orang sudah nyesal nanti di akhirat, kalau orang sudah nyesal nanti waktu kematian, ruh di kerongkongan, itu sama sekali sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau orang sudah nyesal bertaubat ketika matahari di sebelah barat terbitnya, itu sudah ditutup pintu taubat. Tapi sebelum itu Allah buka taubat seluas-luasnya bagi orang-orang yang memang benar sadar di dunia. Wahai ahli maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah, istighfarlah. Maka banyak juga orang yang maksiat dia sadar, dan pada akhirnya dia menjadi orang baik. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.